Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan materi ke-11 mata kuliah Qiraatul Kutub, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kontrak syirkah, dan fokus bahasannya adalah tentang profit and loss sharing di dalam kontrak syirkah. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syekh Ibnu Rushdi al-Hafidz rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua. Rukun yang kedua dari apa ini? Ini rukun kedua dari rukun-rukunnya kontrak syarikah atau kontrak syirkah. Kaifiyatu iqtisamir ribahi bainahuma fi syarikatil ainan. Judulnya kaifiyatu, tata cara, metode. Iqtisamir ribahi, pembagian keuntungan, atau kalau bahasa sekarangnya profit sharing, metode dalam membuat profit sharing bainahuma, antara para mitra yang bersyarikah, bainahuma, antara dua pihak yang mengadakan kontrak syirkah. Fi syarikatil inani, di dalam kontrak syirkah jenis inan. Syarikah itu bisa diharokati syarikah, bisa juga diharokati syirkah, boleh ya. Syarikatun boleh, syirkatun juga boleh. Syarikatul inan ini kontrak syirkah yang biasa, yang umum. Kita ketahui dalam fikih Islam kontrak syarikah itu ada 4 macam. Ada syirkah inan, ada syirkah mufawadah, ada syirkah wujuh, dan ada syarikatul abdan. Yang kita bahas ini adalah syarikatul inan, yang disepakati oleh keempat madhab kebolehannya, keabsahannya. Sedangkan ketiga jenis syarikah yang lain tadi itu masih diperdebatkan kebolehannya, bagaimana hukumnya menurut 4 madhab. Ya, ini judulnya adalah metode menentukan profit sharing antar para pihak yang bersyirkah pada kontrak syirkatul inan. Fa'ammar ruknu ats-tsani, adapun rukun yang kedua dari kontrak syirkah ini, wahwa, yaitu wajhu iqtisamihima ar-ribaha. Wajhu, metode atau cara. Jadi wajhu di sini sinonim dari kaifiyah ya, tata cara atau metode. Iqtisamihima, pembagian para mitra, pembagian para pihak yang berakad syirkah, ar-ribaha, terhadap keuntungan. Tata cara menentukan profit sharing antar para pihak yang berikut serta dalam kontrak syarikah. Itu tata caranya bagaimana, metodenya bagaimana. Ini merupakan pokok bahasan dari rukun kedua kontrak syarikah. Fa innahum ittafaqu ala annahu idza kana ribahu tabi'an li ru'usil amwal. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama, ittafaqu, mereka itu telah sepakat, ala annahu, atas bahwasanya, idza kana ribahu, jikalau keuntungan itu tabi'an, selalu mengikuti, li ru'usil amwali, terhadap modal-modal, li ru'usil amwali, terhadap modal-modal yang disertakan oleh para pihak yang bertransaksi syirkah. Artinya di sini adalah profit sharing atau pembagian keuntungan bagi para pihak yang bertransaksi syirkah itu adalah besaran keuntungan harus sama dengan besaran modal yang mereka sertakan. Saya ambil contoh, saya Ahmad
ingin mengadakan kontrak syirkah dengan rekan dosen saya, Mas Jevik misalnya. Kami berdua ingin mendirikan kafe di Jalan Perjuangan. Dan kami hitung-hitung kafe tersebut butuh modal sebesar 100 juta. Maka saya dan Mas Jevik iuran modal. Saya iuran modal 50 juta dan Mas Jevik iuran modal 50 juta. Artinya jika di persentase, modal saya adalah 50% dan modal dari Mas Jevik juga sama 50% dari besaran total modal. Maka secara otomatis bagi hasil keuntungan antara saya dan Mas Jevik juga harus keuntungan yang saya peroleh persentasenya 50% dan Mas Jevik persentasenya juga 50%. Ini secara otomatis, tidak perlu diotak-atik ya, tidak perlu ada kesepakatan lagi. Jika besaran modal saya 50%, maka otomatis nanti bagian keuntungan saya dari total keuntungan juga 50%. Artinya di sini besaran keuntungan persentasenya itu selalu mengikuti besaran modal. Dan dalam contoh tersebut diketahui unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuk kontrak syarikah. Jadi kontrak syarikah itu punya 3 rukun atau 3 unsur. Yang pertama adalah syarikani, 2 mitra atau 2 pihak yang berakad syirkah. Dalam contoh tadi saya dan Mas Jevik adalah 2 mitra dalam akad syirkah. Kemudian rukun yang kedua adalah malani, adanya 2 modal. Jadi tiap mitra atau tiap anggota dalam akad syarikah harus ikut menyertakan modal. Hukumnya wajib ikut iuran modal. Kalau para pihak yang bertransaksi jumlahnya 2 orang, maka 2 orang tersebut harus sama-sama menyertakan modal. Dalam contoh tadi, modal yang saya sertakan, yang saya berikan 50%, 50 juta. Mas Jevik juga 50 juta. Maka rukun kedua ini menjadi titik pembeda antara kontrak syirkah dengan kontrak mudharabah. Kita ingat pada pertemuan sebelumnya, pada kontrak mudharabah, modal itu cukup dari satu pihak saja, yaitu dari sahibul mal, dari pemodal. Sedangkan mudharib, pihak yang bekerja itu tidak perlu iuran modal. Dia hanya cukup bekerja saja, memutarkan modal sahibul mal, dan dia berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan. Sedangkan dalam kontrak syirkah, maka setiap anggota, setiap mitra harus ikut iuran modal. Ini ya poin pembeda antara kontrak mudharabah dengan kontrak syirkah. Saya ulangi lagi, kalau pada kontrak mudharabah modal cukup dari satu pihak saja. Pihak yang lain cukup bekerja tanpa ikut iuran modal. Tetapi dalam kontrak syirkah, tiap anggota atau tiap mitra harus semuanya iuran modal, menyertakan modal pada kontrak syirkah. Dan rukun ketiga dari kontrak syirkah adalah as-shighatu, ijab qabul yang dinyatakan oleh para pihak dalam mengadakan kontrak syirkah tersebut. Kita lanjutkan. Ani, maksud saya, maksud pengarang kitab, ingkana aslu ma'lis syarikati mutasawiyaini kana ribahu bainahuma nisfaini. Ingkana, jika ada aslu malis syarikah, pokok modal dari kontrak syirkah, mutasawiyah ini itu jumlahnya sama dari masing-masing mitra atau para pihak. Jika pokok modal yang disertakan dalam kontrak syirkah dari masing-masing pihak itu jumlahnya sama, persentasenya sama. Dalam contoh tadi, modal yang dibutuhkan untuk mendirikan kafe 100 juta. Maka saya menyumbang 50 juta. Ini 50% dari 100 juta. Dan Mas Jevik, rekan saya, juga menyumbangkan 50 juta. Itu juga 50% dari total modal. Maka, jika pokok modal ini mutasawiyah ini,
persentasenya sama, jumlahnya sama antara para pihak, kana ribahu, maka keuntungan bainahuma, antara dua pihak atau dua mitra yang mengadakan kontrak syirkah tersebut, dalam contoh tadi antara saya dan Mas Jefik, nisfaini, itu juga 50-50. Nisfaini 50% bagi saya, 50% bagi rekan saya Mas Jefik. Nisfaini itu artinya dibagi dua, separuh-separuh. Jika besaran modal yang saya sertakan 50%, maka secara otomatis keuntungan yang akan saya dapatkan juga persentasenya 50% dari total keuntungan. Begitu pula Mas Jefik, dia menyertakan modal 50%, maka bagi hasil keuntungan yang akan ia peroleh besarannya juga 50% dari total keuntungan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Paragraf pertama ini kesimpulannya apa? Ulama sepakat jika besaran modal yang disertakan dalam kontrak syirkah dari para pihak itu jumlahnya sama, persentasenya sama. Misalnya tadi 50% dan 50%, maka keuntungan otomatis besarannya mengikuti besaran modal. Keuntungan yang akan diperoleh pihak A persentasenya 50%, yang akan diperoleh pihak B juga sama, persentasenya 50%. Karena kaidahnya besaran keuntungan dalam kontrak syirkah itu mengikuti besaran modal yang disertakan dalam kontrak syirkah tersebut. Ini kesimpulan dari paragraf pertama. Kita lanjut paragraf kedua. Wakhtalafu hal yajuzu ayyakhtalifa ru'usu amwalihima wa yastawiyani fir ribahi. Wakhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat. Hal yajuzu, apakah boleh, ayyakhtalifa, berbeda-beda, ru'usu amwalihima, besaran pokok modal dari para pihak, ru'usu amwalihima, besaran pokok modal dari dua pihak atau dari dua mitra yang mengadakan kontrak syarikah tersebut, wayastawiyani firribahi, wayastawiyani, akan tetapi dua mitra atau dua pihak yang mengadakan kontrak syirkah tersebut sama, akan tetapi kedua pihak sama firribahi dalam mendapatkan keuntungan. Ini contohnya seperti ini. Tadi ya, saya dan Mas Jefik ingin mendirikan kafe yang total modal yang kita butuhkan adalah misalnya 100 juta. Kalau paragraf pertama contohnya saya menyumbangkan 50 juta, Mas Jefik 50 juta, maka dalam paragraf kedua ini contohnya berbeda. Dalam kasus paragraf kedua ini misalnya saya menyumbangkan 30 juta. Berarti itu 30% dari total modal. Dan Mas Jefik menyumbangkan 70 juta, yang itu adalah 70% dari total modal. Ini maksud dari ayyakhtalifa ru'usu amwalihima, besaran pokok modal yang disertakan, yang disumbangkan dalam mengadakan kontrak syirkah berbeda-beda antar para pihak. Dari saya 30%, dari Mas Jefik 70%. Wayastawiyani firribahi, akan tetapi kita bersepakat keuntungan yang akan kita dapatkan adalah sama, 50% bagi saya, 50% bagi Mas Jefik. Ini boleh apa tidak? Modal yang kita sertakan persentasenya berbeda. Dari saya 30%, dari Mas Jefik 70%. Akan tetapi keuntungan yang akan kita dapat, profit sharingnya sama, 50-50. 50% bagi saya dan 50% sisanya bagi Mas Jefik. Ini boleh apa tidak? Ulama berbeda pendapat, ikhtalafu. Faqala Malikun wa Syafi'iyyu dzalika la yajuz. Faqala, maka berpendapat Malikun al-Imam Malik, wa Syafi'iyyu dan Imam Asy-Syafi'i, dzalika, hal tersebut, la yajuzu, itu tidak boleh. Artinya itu melanggar kaidah. Kaidah dalam kontrak syirkah adalah besaran keuntungan itu selalu mengikuti besaran modal yang disertakan oleh para pihak.
Kalau saya tadi dalam contoh paragraf kedua, modal yang saya sertakan hanya 30 juta, hanya 30%, maka keuntungan yang saya dapatkan besarannya juga sama, harus 30% dari total keuntungan. Karena keuntungan itu ibaratnya adalah hasil dari modal, hasil yang tumbuh dari besaran modal. Maka ketika modal tersebut dikembangkan, diinvestasikan, menghasilkan keuntungan, maka keuntungan yang saya dapat sesuai dengan besaran modal yang saya sertakan. Itu kaidahnya. Oleh karena itu, Al-Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah, mengatakan tidak boleh jika besaran modal yang disertakan berbeda dengan besaran keuntungan yang akan ia dapat dalam persentasenya itu. Waqala ahlul Iraqi yajuzu dzalika. Waqala, dan berpendapat ahlul Iraqi, ulama penduduk negara Irak. Ahlu itu penduduk, al-Iraqi negara Irak. Yang dimaksud dengan ulama negara Irak adalah ulama mazhab Hanafiyah. Artinya dalam mazhab Hanafiyah yajuzu dzalika, hal tersebut boleh-boleh saja. Jadi dalam contoh tadi, jika saya menyertakan modal sebesar 30 juta atau 30% dari total modal, dan Mas Jefik rekan saya menyertakan 70 juta, yaitu 70% dari total modal, maka dalam menentukan bagi hasil keuntungan, profit sharingnya itu tidak harus sama dengan persentase besaran modal tersebut. Artinya, profit sharing atau besaran persentase keuntungan itu atas kesepakatan para pihak, tidak ditentukan dari besaran modal. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Jadi misalnya ya, saya dan Mas Jefik sepakat, nanti profit sharingnya bagi hasil keuntungannya bagi saya 50% dan bagi Mas Jefik juga 50%, meskipun besaran modalnya berbeda. Tadi dari saya 30% saja, tapi nantinya saya dijanjikan dalam kontrak tersebut akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50%. Ini boleh, tidak masalah menurut mazhab Hanafiyah, dan juga boleh dalam mazhab Hambali. Sekarang kita masuk ke argumen atau dalil dari masing-masing pendapat. Wa umdatu man mana'a dzalika. Wa umdatu, dan dalil atau pegangan man, ulama atau kelompok, mana'a, yang melarang dzalika, hal tersebut, yaitu dari mazhab Malikiyah dan dari mazhab Syafi'iyah, yang melarang adanya perbedaan antara besaran persentase dari modal dengan besaran persentase dari keuntungan. Mereka menyatakan besaran keuntungan itu persentasenya harus sama dengan besaran modal yang disertakan, tidak boleh berbeda, karena keuntungan itu secara otomatis besarannya selalu mengikuti besaran modal. Apa dalil mereka? Anna tashbihar ribahi bil khusrani. Anna, bahwasanya dalilnya adalah tashbihar ribahi itu menyerupakan keuntungan, menganalogikan atau mengkiaskan keuntungan bil khusrani dengan kerugian. Jadi dalilnya kias. Dalam kontrak syarikah, bagaimana cara menentukan loss sharing, pembagian kerugian? Artinya ketika bisnis dari kontrak syirkah tersebut ketika dijalankan mengalami kerugian, maka siapa yang menanggung kerugian? Jawabannya adalah semua para pihak mendapatkan jatah porsi dalam menanggung kerugian tersebut. Pertanyaannya, berapa persentase kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak? Jawabannya adalah persentase kerugian itu pasti selalu sama dengan persentase besaran modal. Kalau dalam contoh tadi, misalnya saya dengan Mas Jefik mengadakan kontrak syirkah,
modal yang saya sumbangkan 30 juta atau 30% dan Mas Jevik menyumbangkan 70 juta atau 70%, ketika bisnis kita mengalami kerugian, maka saya hanya wajib menanggung kerugian 30% saja dan Mas Jevik wajib menanggung kerugian 70%-nya. Artinya dalam loss sharing, pembagian kerugian itu pasti besarannya selalu sama dengan besaran persentase modal, tidak boleh beda. Dan ini ulama dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah mengkiaskan profit sharing terhadap loss sharing, mengkiaskan pembagian keuntungan terhadap pembagian kerugian. Jika dalam pembagian kerugian persentasenya harus sama dengan persentase besaran modal, maka dalam pembagian keuntungan profit sharing harus sama persis seperti itu. Artinya besaran keuntungan persentasenya tidak boleh berbeda dari besaran modal. Jika saya menyertakan modal 30%, maka pasti keuntungan yang saya dapat harus 30%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sebagaimana jika perusahaan atau bisnis nanti mengalami kerugian, besaran kerugian yang saya tanggung juga 30%, tidak lebih, tidak kurang. Ini argumen pertama dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Ini maksud dari tasbihar ribahi bil khusran, menganalogikan atau mengkiaskan keuntungan dengan kerugian. Khusran. Fakama annahu law ishtarata ahaduhuma juz'an minal khusrani lam yajuz. Fakama, maka sebagaimana, annahu, bahwasanya, law ishtarata, jika mensyaratkan, ahaduhuma, salah satu pihak atau salah satu mitra dalam kontrak syirkah tersebut, juz'an, sebagian, minal khusrani, dari kerugian, lam yajuz, hal tersebut tidak boleh. Ini artinya adalah jika ada dari anggota syirkah atau mitra syirkah, misalnya dia besaran modalnya 30% dari total modal, akan tetapi dalam kontrak syirkahnya dia menyatakan sanggup menanggung kerugian sebesar 50%. Besaran modalnya hanya 30%, tapi menyatakan dalam kontrak syirkah membuat klausul bahwasanya dirinya sanggup menanggung kerugian sebesar 50%. Lam yajuz, hal seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ada anggota atau mitra syirkah yang persentase dalam menanggung kerugian itu lebih besar dari persentase modal yang ia sertakan. Tidak boleh. Persentase kerugian harus sama persis dengan persentase modal yang disertakan. Kadzalika idza ishtarata juz'an minar ribahi kharijan an malihi. Kadzalika, begitu pula tidak boleh, idza ishtarata, jika mensyaratkan salah seorang dari mitra atau salah seorang dari anggota syirkah tersebut, juz'an, sebagian, minar ribahi, dari keuntungan, kharijan, yang itu di luar, an malihi, dari besaran modal yang ia sertakan. Artinya, maka begitu pula tidak boleh seorang mitra hanya menyertakan modal sebesar 30%, tetapi dalam kontrak syirkah dia menyatakan ingin mendapatkan keuntungan 50%. Tidak boleh, karena keuntungan dan kerugian besarannya itu harus selalu sama dengan besaran modal yang disertakan. Artinya persentasenya harus sama. Maka tidak boleh diotak-atik, dirubah-rubah. Ini sudah menjadi kaidah yang tetap menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Ini bisa difahami ya bagaimana proses qiyas dan analoginya. Kemudian dalil kedua dari mereka adalah warubbama syabbahu ar-ribha bimanfaatil aqari alladzi bainasyarikaini. Warubbama, dan barangkali, syabbahu, mereka menyerupakan, menganalogikan atau mengkiaskan ar-ribha, keuntungan, bimanfaatil aqari, dari manfaat tanah. Ar-ribha, keuntungan,
bimanfaati yang muncul dari pemanfaatan atau penggunaan al-aqari tanah. Misalnya tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Itu tentu tanahnya akan menghasilkan keuntungan, yaitu hasil panen dari perkebunan atau pertanian tersebut. Alladzi bainasyarikaini, tanah alladzi yang bainasyarikaini, yang dimiliki oleh dua pihak, yang dimiliki oleh dua mitra. Ini gambaran jelasnya bagaimana. Contoh adanya syirkah pada sebidang tanah. Misalnya ada dua orang kakak beradik, si A dan si B. Si A dan si B ini orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Maka si A dan si B ini mendapatkan 1 hektar tanah. Yang si A pada tanah tersebut mendapatkan bagian 30%. Dan yang si B pada tanah tersebut mendapatkan 70%. Intinya kakak beradik A dan B ini mendapatkan 1 hektar tanah. Yang si A bagiannya 30% dan yang si B bagiannya 70%. Dan belum dibagi-bagi. Maka 1 hektar tanah tersebut menjadi hak milik berdua. Si A dan si B ini dikatakan syarika ini, dua orang yang bermitra atau berkongsi dalam kepemilikan tanah. Artinya tanah 1 hektar tadi itu milik mereka berdua. Dan tentunya tanah tersebut belum diukur-ukur. Yang si A misalnya belum diukur 30%-nya dari bagian utara ke selatan berapa meter, dari bagian timur ke barat berapa meter, belum diukur-ukur. Baru ditentukan kepemilikan si A 30%, si B 70%. Adapun batasan tanahnya belum ada. Artinya kepemilikan tanahnya masih menjadi hak milik dua orang karena belum ditentukan ukuran dan batasan-batasannya bagi kedua pihak tersebut. Maka ketika tanah tersebut digunakan untuk bertani, misalnya bertanam padi, ketika sudah datang musim panen, ini bagaimana cara membagi hasil panennya? Ini permasalahannya ya. Kita lanjutkan. Maksud saya, maksud Ibnu Rushdi al-Mu'allif, annal manfaata, bahwasanya manfaat atau keuntungan yang pada contoh tadi keuntungannya berupa hasil panen, bainahuma, antara dua orang tersebut, si A dan si B, takunu ala nisbati aslis syarikah. Takunu, keuntungan tadi, ala nisbati, itu sesuai dengan persentase. Nisbah, persentase. Ala nisbati, sesuai dengan persentase, aslis syarikati, pokok modal syarikah. Jika si A kepemilikan atas tanahnya adalah 30%, maka ketika panen, si A mendapatkan hasil panen dari padi tersebut 30%. Sedangkan si B, kepemilikan atas tanahnya adalah 70%, maka ketika panen, si B berhak mendapatkan hasil panen sebanyak 70%. Ini adalah hukum atau kaidah pada tanah yang dimiliki secara bersama-sama. Artinya, jika ada tanah yang dimiliki oleh dua pihak dan bagian dari masing-masing pihak tersebut berbeda, maka ketika tanah tersebut digunakan untuk bertani dan menghasilkan hasil panen padi misalnya tadi, maka cara membagi hasil panennya adalah disesuaikan dengan persentase besaran hak milik atas tanah tersebut. Bagi pihak yang memiliki 30%, maka dia berhak mendapatkan 30% dari hasil panen. Bagi pihak yang kepemilikan tanahnya 70%, maka dia juga berhak mendapatkan 70% dari hasil panen. Ini tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dirubah-rubah. Maka mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah mengkiaskan, menganalogikan kontrak syirkah dalam usaha bisnis itu sama dengan syarikah kepemilikan atas tanah. Artinya keuntungan itu harus selalu sama dengan besaran modal. Persentasenya selalu sama, tidak boleh berbeda-beda. Dalam contoh tanah tadi, apakah boleh si A yang hak milik atas tanahnya
hanya 30%, ketika panen dia mendapatkan hasil panen lebih dari itu, 40%, 50%. Tidak boleh. Itu kedzaliman, itu memakan hak hasil panen dari pihak B yang kepemilikan atas tanahnya 70%. Maka begitu pula dalam kontrak syirkah, dalam bidang usaha bisnis juga sama seperti itu. Ini adalah argumen atau dalil dari mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah yang melarang adanya perbedaan antara besaran keuntungan dengan besaran modal yang disertakan. Sekarang kita bahas apa argumen dan dalil dari ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah yang membolehkan adanya perbedaan antara persentase keuntungan dan persentase besaran modal yang disertakan oleh para pihak yang bertransaksi syirkah. Langsung kita baca, wa umdatu ahlil Iraqi, dan dalil pegangan ulama Irak, artinya ulama Hanafiyah, tasbihus syarikati bil qiradi. Yang pertama adalah tasbihus syarikah, menyerupakan syarikah atau mengkiaskan syarikah bil qiradi dengan qirad atau mudharabah. Jadi dalilnya juga kias. Syirkah dikiaskan dengan mudharabah. Kita ingat pada materi sebelumnya bahwasanya profit margin atau bagian keuntungan dalam kontrak mudharabah itu sesuai dengan kesepakatan. Artinya bagian keuntungan tersebut bebas ditentukan sendiri oleh para pihak yang berkontrak mudharabah. Shahibul mal dapat 30% silahkan, shahibul mal dapat 40% silahkan, yang mudharibnya atau pekerjanya dikasih 70% silahkan, dikasih 80% silahkan. Artinya profit margin dalam kontrak mudharabah itu bebas ditentukan sendiri atas dasar kesepakatan para mitra yang bertransaksi mudharabah. Maka begitu pula dengan kontrak syirkah, cara menentukan profit margin atau profit sharingnya juga sama dong, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berakad, para mitra yang ikut serta dalam kontrak syirkah tersebut. Yang ikut iuran modal 30%, mau dikasih keuntungan nantinya 50%, ya silahkan. Yang penting para pihak yang bertransaksi syirkah tersebut setuju dan sepakat, tidak masalah. Ini dalil dari ulama Hanafiyah. Jadi akad syirkah dikiaskan dengan akad qirad dalam segi kebolehan menentukan keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bertransaksi, tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan besaran modal yang disertakan oleh para pihak yang bertransaksi syirkah tersebut. Penjelasannya, wadzalika annahu lamma jaza fil qiradi ayyakuna lil amili minar ribahi mastolaha alaihi. Wadzalika, dan hal tersebut, kenapa dibolehkan adanya perbedaan antara persentase keuntungan dengan persentase besaran modal? Annahu, bahwasanya, lamma jaza, ketika dibolehkan, fil qiradi, dalam kontrak qirad atau mudharabah, ayyakuna, ada, lil amili, bagi pekerja atau mudharib, minar ribahi, dari bagian keuntungan, ma, seukuran atau sebesar, istolaha, yang kedua pihak bersepakat, alaihi, atas ukuran bagian keuntungan tersebut. Artinya ini adalah dalam kontrak mudharabah atau qirad, amil atau mudharib itu bagian keuntungan atau profit margin untuknya bebas. Siapa yang menentukan besaran persentase keuntungan bagi mudharib atau amil atau pekerja dalam kontrak mudharabah? Bukan dari besaran modal, karena jelas amil atau mudharib dalam kontrak mudharabah tidak sepeser pun ikut iuran modal. Dia hanya bekerja saja tanpa iuran modal. Dan orang yang seperti itu hanya bekerja saja tanpa iuran modal, bagian keuntungannya bebas ditentukan oleh dirinya dan shahibul mal.
Artinya, bagian keuntungan bagi si mudhorib itu sesuai dengan kesepakatan para mitra, para pihak yang berkontrak mudharabah tersebut. Padahal si mudhorib tidak iuran modal. Saya ulangi, wadzalika dan kebolehan tersebut annahu bahwasanya lama jaza ketika diperbolehkan fil qiradi di dalam kontrak mudharabah ayakuna ada lil amili bagi amil pekerja atau mudhorib minar ribahi dari bagian keuntungan ma sebesar atau seukuran istolaha yang kedua pihak, yang kedua mitra dalam mudharabah bersepakat alaihi atas ukuran tersebut. Misalnya si mudhorib dan shahibul mal sepakat bahwasanya mudhorib dikasih 70% dari keuntungan atau 60% atau 80% dari bagi hasil keuntungan. Bebas, besaran persentasenya bebas tergantung kesepakatan. Ini ma istolaha alaihi. Wal amilu, sedangkan amil atau mudhorib atau pekerja laisa yaj'alu muqabilahu, laisa dirinya tidak, yaj'alu menjadikan muqabilahu sebagai ganti bagian keuntungan yang ia dapatkan tersebut, muqabilahu sebagai ganti dari bagian keuntungan yang ia dapatkan tersebut, illa amalan faqat, illa kecuali amalan, hanya pekerjaan, faqat saja. Artinya dalam contoh tadi misalnya si mudhorib dikasih bagian keuntungan, persentase keuntungan 70%, shahibul malnya hanya 30%. Dasar atau muqabil dari diri mudhorib, kenapa dia sampai mendapat keuntungan 70%? Dasarnya apa? Timbal baliknya apa? Apakah dia ikut iuran modal? Tidak. Timbal balik dari si mudhorib hanya berupa pekerjaan saja. Ini dicatat. Si mudhorib hanya karena bekerja saja ia menjadi berhak memperoleh persentase keuntungan 70%. Padahal ia sama sekali tidak iuran modal. Karena maka dari itu fisyirkati atau fisyarikati dalam kontrak syirkah ahra, si mudhorib atau si pekerja atau si partner syirkah ahra lebih berhak ayyuja'ala untuk diberikan lil amali bagi pekerjaan mitra syirkah tersebut juz'un bagian atau margin minal mali dari keuntungan idza kanatis syirkatu, idza kanat apabila asyarikatu kontrak syirkah tersebut malan berupa iuran modal min kulli wahidin dari tiap anggota atau dari tiap mitra minhuma dari kedua mitra, wa amalan dan juga berupa iuran pekerjaan. Ini artinya karena fisyarikati ahra tadi dalam kontrak mudharabah yang si mudhorib hanya iuran pekerjaan saja, dia berhak mendapatkan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan, bisa 70%, bisa 60%. Maka barang tentu dalam kontrak syirkah, anggota atau mitra dalam kontrak syirkah tentu dia lebih berhak mendapatkan persentase keuntungan di atas besaran modalnya. Kenapa? Ya, karena seorang mitra dalam kontrak syirkah selain ia iuran tenaga dan pekerjaan, dan ia tentu juga ikut serta dalam iuran modal. Tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan persentase keuntungan yang lebih tinggi daripada orang yang hanya iuran kerja saja dalam kontrak mudharabah. Itu artinya ya. Saya ulangi, karena maka dari itu fisyarikati dalam kontrak syirkah ahra, seorang mitra atau anggota dalam kontrak tersebut ahra itu lebih berhak ayyuja'ala untuk diberikan lil amali bagi pekerjaannya juz'un bagian atau persentase minal mali dari keuntungan, artinya melebihi besaran modalnya. Kenapa? Idza kanat, jikalau asyarikatu kontrak syirkah tersebut malan
adalah berupa iuran modal min kulli wahidin dari tiap partner atau mitra, minhuma dari keduanya, artinya tiap-tiap anggota atau mitra semuanya wajib ikut iuran modal, wa amalan, dan juga iuran pekerjaan. Fayakunu dzalikal juz'u minar ribahi muqabilan li fadli amalihi ala amali sahibihi. Fayakunu, maka dzalikal juz'u, bagian atau persentase minar ribahi dari keuntungan tersebut yang melebihi besaran modalnya, muqabilan, itu sebagai ganti li fadli amalihi, karena lebih utamanya pekerjaan partner dan mitra tersebut yang mendapatkan kelebihan persentase keuntungan, li fadli amalihi, karena keunggulan pekerjaan mitra tersebut, ala amali sahibihi, dibanding pekerjaan partnernya, dibanding pekerjaan mitra kerjanya dalam kontrak syirkah tersebut. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia atau orang-orang, yatafawatuna, itu berbeda-beda, fil amali, dalam melakukan pekerjaan, kama yatafawatuna, sebagaimana manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, fi ghairi dzalika, pada selain hal pekerjaan tersebut, mulai dari kreativitas, ide-ide yang cemerlang, profesionalisme, intensitas kinerja, dan lain sebagainya. Orang itu berbeda-beda. Artinya seperti ini. Kenapa pada contoh yang awal tadi ya, saya dan Mas Cevik mengadakan kontrak syirkah, mendirikan kafe, bisnis kafe. Saya iuran modalnya hanya 30%. Mas Cevik iuran modalnya 70%. Tetapi dalam kesepakatan kontrak syirkah disepakati bahwasanya keuntungan bagi saya 50% dan bagi Mas Cevik 50%. Padahal modal saya hanya 30%. Seperti ini boleh menurut mazhab Hanafiyah. Kenapa? Ya, karena profesionalisme orang itu dalam bekerja berbeda-beda. Ya, saya berhak mendapatkan 50% keuntungan, padahal modal saya hanya 30%, karena saya lebih banyak bekerja daripada Mas Cevik. Mas Cevik lebih sering di kampus, dan saya lebih sering di kafe. Sampai malam saya di kafe. Intensitas pekerjaan para mitra kan berbeda-beda. Apakah mitra yang lebih banyak bekerja tersebut tidak berhak mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar daripada mitra yang kerjanya lebih santai atau jarang-jarang? Tentunya lebih berhak. Apalagi di zaman sekarang ini, profesionalisme manusia itu bertingkat-tingkat. Beda antara profesionalisme akuntan lulusan S2 UGM misalnya atau UI dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMK. Maka seorang akuntan yang lulusan UGM ini berhak mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapatkan persentase keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan mitra yang hanya lulusan SMA atau SMK. Seperti itu logikanya. Begitu pula orang yang kinerjanya intensif, tentunya ia berhak mendapatkan persentase keuntungan yang lebih tinggi daripada rekannya atau mitranya yang kerjanya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, pendapat Hanafiyah inilah yang diambil dan yang dipraktikkan oleh perbankan-perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia membolehkan dalam kontrak syirkah adanya perbedaan persentase keuntungan dengan persentase besaran modal yang disertakan oleh para pihak yang bertransaksi syirkah tersebut. Ini kenapa ya? Karena perbankan Indonesia melihat misalnya antara nasabah dan bank mengadakan kontrak syirkah. Oke, bank modalnya lebih besar, 70%. Nasabah hanya 30%. Tetapi dalam lapangan yang banyak bekerja adalah nasabah. Tentunya nasabah berhak mendapatkan kelebihan persentase keuntungan di atas persentase modal yang ia sertakan. Kenapa? Ya, ia bekerja lebih intensif daripada perbankan. Logikanya seperti itu. Ini arti dari fayakunu dzalikal juz'u minar ribahi, maka kelebihan persentase keuntungan tersebut muqabilan, itu sebagai ganti li fadli amalihi, karena keunggulan pekerjaannya,
ala amali sahibihi dibandingkan dengan pekerjaan mitranya. Dia bekerja lebih intensif, dia seorang yang profesional dibanding mitra yang lain, maka dia berhak mendapatkan kelebihan persentase keuntungan di atas persentase modal yang ia sertakan. Artinya tidak masalah modal yang ia sertakan kecil, tapi persentase keuntungan yang ia dapatkan lebih banyak, tidak masalah. Karena tadi ya bandingannya dalam kontrak mudharabah. Seorang pekerja dalam kontrak mudharabah, sepeser pun dia tidak ikut iuran modal, tapi dia bisa mendapatkan 70% atau bahkan 80%, 90% keuntungan. Ini orang yang berkontrak syirkah, dia tidak hanya iuran tenaga dan pekerjaan, tapi juga dia iuran modal. Maka dia lebih berhak mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar daripada persentase modal yang ia berikan. Fainanna saya tafawatuna fil amali, karena manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat kualitas pekerjaannya, intensitas kinerjanya, profesionalisme dalam bekerja berbeda-beda. Dan atas perbedaan itu, maka yang lebih berkualitas, yang lebih baik pekerjaannya berhak mendapatkan kelebihan keuntungan secara persentasenya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari keempat paragraf yang telah saya bacakan tadi, dalam menentukan profit and loss sharing di dalam kontrak syirkah, itu ada dua pendapat besar. Yang pertama pendapat dari mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwasanya antara persentase besaran keuntungan dan persentase besaran modal yang disertakan itu harus sama dan sifatnya otomatis, tidak boleh diotak-atik atau dirubah-rubah. Jika seseorang dalam kontrak syirkah modalnya adalah 30%, maka sudah dipastikan bahwasanya persentase keuntungan yang akan ia peroleh juga 30%. Begitu pula persentase kerugian yang akan ia tanggung jika misalnya perusahaan mengalami kerugian juga 30%. Keuntungan dan kerugian itu senantiasa mengikuti besaran modal yang ia sertakan. Kemudian pendapat kedua dari mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah, bahwasanya besaran keuntungan atau persentase keuntungan itu bebas, tidak harus menyesuaikan dengan besaran modal yang ia sertakan. Orang yang menyertakan modal 20% saja misalnya, dia berhak mendapatkan keuntungan 80%, 70%, tergantung kesepakatan para mitra, para pihak yang berkontrak syirkah tersebut. Alasannya kenapa? Ya, karena kinerja manusia itu berbeda-beda. Profesionalisme seseorang dalam pekerjaan berbeda-beda, dan juga intensitas pekerjaan seseorang juga berbeda-beda. Mitra si A, ya dia hanya iuran modal 20%, tapi dia yang paling banyak bekerja secara intensif dibanding para mitra yang lain, maka dia berhak mendapatkan persentase keuntungan yang paling besar. Dan pendapat Hanafiyah ini yang diambil oleh perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia dalam menentukan margin keuntungan di dalam kontrak syirkah itu bebas sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bertransaksi atau yang mengadakan kontrak syirkah tersebut. Itu kesimpulannya. Ya, ini materi teks bacaan dari kontrak syirkah sudah selesai. Kemudian nanti materi kaidah nahwu tentang tarkib idhofi, mudhof ilaih, insyaallah akan saya sampaikan di video yang lain. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.